Selamat datang di channel Cerita dari Bangku Kosong. Di sini setiap cerita menemukan tempatnya. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita misteri yang bikin merinding, hingga kisah inspiratif yang membangkitkan semangat. Semua bisa kamu temukan di Bangku Kosong ini. Duduklah, dengarkan, dan biarkan cerita membawa kita ke dunia yang penuh makna. Punya kisah menarik yang ingin dibagikan? Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Jangan ragu untuk mengirimkan kisahmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena cerita akan segera dimulai. Di sebuah kota bernama Amartapura, seorang pedagang rempah-rempah bernama Wirya telah menghabiskan hidupnya berdagang di pasar senja. Ia mempunyai kios yang diwariskan dari keluarganya. Pasar ini memiliki keunikan tersendiri, hanya buka menjelang sore dan selalu tutup sebelum malam tiba sepenuhnya. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan pasar itu berdiri. Yang pasti pasar itu tempat Wirya tumbuh besar di sana bersama kedua orang tuanya. Lampion-lampion kecil berayun lembut di sepanjang jalan berbatu, menerangi lapak-lapak pedagang yang menawarkan barang-barang antik. Aroma cengkeh dan kayu manis bercampur dengan wangi dupa yang selalu menyala di pintu masuk pasar. Di sana, seorang lelaki tua duduk tanpa bicara, seolah sedang memperhatikan Wirya. Namun pasar ini menyimpan sebuah misteri. Setiap beberapa tahun sekali ada saja pedagang yang menghilang tanpa jejak. Banyak orang mengatakan itu karena kutukan pasar, tapi Wirya tak pernah memperdulikannya. Malam itu, saat Wirya bersiap menutup lapaknya, seorang pria asing datang. Tubuhnya dibalut jubah panjang berwarna gelap, dan sorban yang dikenakannya menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Hanya sepasang mata tajam yang tampak meneliti setiap barang yang dipajang. "Anda mencari sesuatu, Tuan?" tanya Wirya dengan sopan. Pria itu menyentuh beberapa kantung rempah sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Aku mencari sesuatu yang tidak ada di sini." Wirya mengerutkan kening. "Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda." Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau akan mengerti nanti pada waktunya." Ia mengeluarkan sebuah koin perak dan meletakkannya di meja. "Simpan ini, jika sesuatu terjadi, gunakanlah." Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kerumunan. Wirya menatap koin yang baru saja diberikan oleh lelaki itu. Koin itu terasa lebih berat dari koin perak biasa. Di satu sisinya terdapat ukiran pasar senja, tetapi di sisi lainnya ada gambar gerbang besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Angin sore bertiup lebih dingin dari biasanya. Wirya yang selalu tidur di dalam kiosnya. Menjelang tengah malam mendengar suara aneh. Suara gemerisik datang dari luar kiosnya, seperti sesuatu seretan kaki. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia berjalan ke pintu dan mengintip. Pasar senja yang seharusnya telah tutup masih tampak terang. Lampion-lampionnya masih menyala, tetapi cahayanya tampak lebih redup dan agak aneh menurutnya. Ia melihat seperti banyak para pedagang yang sedang melayani pembeli. Padahal ia tahu pasar sudah tutup, dan para pedagang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang menginap di dalam kiosnya. Rata-rata para perantau yang berjualan dan tinggal di dalam kios itu. Di tengah pasar, sebuah gerbang besar berdiri kokoh, persis seperti yang terukir di koin perak itu. Namun ia tersadar sejak kapan ada gerbang itu di sini. Wirya merasakan bulu kuduknya berdiri. Langkah-langkah bergema di belakangnya. Ia menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Namun bayangan panjang yang tidak berasal dari tubuhnya sendiri mulai menjalar di tanah, merayap perlahan ke arahnya. "Waktunya pulang, Wirya." Seperti terdengar ada yang berbisik di telinganya. Ketakutan menjalar di tubuhnya. Tetapi nalurinya memerintahkannya untuk berlari. Ia berlari ke tengah pasar, semakin dekat ke gerbang yang kini memancarkan cahaya merah samar. Suara-suara aneh bergema, seakan sesuatu memanggilnya dari dalam. Ia meraih koin perak yang diberikan pria misterius itu, menggenggamnya erat. Dalam sekejap, gerbang itu bergetar hebat,
dan cahaya yang terpancar darinya berubah menjadi gelombang hitam yang seolah ingin menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Dari dalam gerbang, makhluk-makhluk bayangan merangkak keluar. Sosok mereka mengerikan dengan mata bersinar kosong dan tubuh yang seakan terbuat dari kabut hitam pekat. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, merayap di dinding dan tanah mengepung Wirya. "Tidak, siapa kalian? Mau apa di sini?" teriak Wirya dalam kepanikannya. Tiba-tiba, pria berjubah itu muncul di sisi lain gerbang. Namun kini, wajahnya lebih jelas, memperlihatkan garis-garis tua yang menandakan usia yang tak terhitung. "Gunakan koin itu, Wirya. Lemparkan ke dalam gerbang sebelum terlambat." Suaranya bergema dengan tegas. Tanpa berpikir dua kali, Wirya mengangkat koin itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke dalam gerbang. Seketika, ledakan cahaya menyilaukan memenuhi pasar. Gerbang itu mulai bergetar hebat, lalu retakan-retakan muncul di sekelilingnya. Suara jeritan dari dalamnya menggema, diiringi suara dentuman keras yang terdengar, seperti sesuatu sedang dihancurkan dari dalam. Wirya merasakan kekuatan tak kasat mata menarik tubuhnya ke belakang, membuatnya terjatuh. Cahaya dari gerbang semakin intens sebelum akhirnya gerbang itu meledak menjadi serpihan debu hitam, menghilangkan seluruh makhluk bayangan bersamanya. Pasar kembali sunyi, lampion-lampion kembali bersinar normal, dan udara dingin yang mencekam perlahan menghilang. Saat Wirya berdiri, ia melihat orang-orang yang sebelumnya menghilang kini kembali. Keluarga mereka menangis bahagia, memeluk mereka yang telah lama dianggap hilang. Suasana berubah menjadi penuh syukur dan haru. Beberapa hari kemudian, saat ia membersihkan lapaknya, ia menemukan sebuah catatan tua yang terselip di antara buku-buku lamanya. Catatan itu bertuliskan aksara kuno, tetapi entah mengapa ia bisa membacanya dengan jelas. Kutukan ini berasal dari darah kita sendiri. Dulu, seorang pedagang bernama Raksa, leluhur kita, diusir dari pasar ini dengan hinaan. Ia mengutuk pasar ini agar setiap pedagang yang tamak dan tak menghormati leluhur akan terperangkap dalam gerbang abadi. Tangan Wirya bergetar. Ia adalah keturunan Raksa. Itulah sebabnya hanya dia yang bisa menghentikan kutukan ini. Kemudian masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi Wirya, berterima kasih padanya dan memohon maaf. Mereka menyadari bahwa leluhur mereka mungkin telah menyakiti leluhur Wirya di masa lalu, menyebabkan kutukan ini terjadi. Namun, jika kutukan ini berasal dari darahnya sendiri, apakah benar semuanya telah berakhir? Di kejauhan, angin berbisik, dan di balik bayangan pasar yang mulai redup, sepasang mata merah kembali terbuka. Wirya berhasil menghentikan kutukan yang telah menghantui pasar senja selama bertahun-tahun. Para pedagang yang hilang kembali, keluarga mereka menangis haru, dan masyarakat pun menyadari kesalahan masa lalu yang telah menciptakan tragedi ini. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan masih tersisa. Jika kutukan itu berasal dari leluhurnya sendiri, mungkinkah suatu saat ia akan kembali? Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kisah-kisah misteri dan horor akan terus mengungkap rahasia yang tersembunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung cerita dari Bangku Kosong. Karena di setiap tempat, selalu ada cerita yang belum terungkap.